fungsi linier ya. Nah, ada fungsi kuadrat ya. Ada fungsi eksponen ya. Ada fungsi logaritma ya. Nah, kemudian ada fungsi trigono ya. Fungsi trigono ya. Nah, semua fungsi harus bisa karena kalau dikasih soalnya suruh menggambar, karena nanti di apanya itu, di integral tentunya itu kita butuhkan ya. Nah, itu. Jadi selain daripada ini apa aja? Nah, ada lagi persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus itu atau kita sebut dengan persamaan garis singgung ya. Nah, itu dia. Persamaan lingkaran juga perlu ya. Nah, itu dia. Jadi fungsi ini nanti semua kita bagi dua, implisit dan eksplisit ya. Nah, itu dia. Jadi mengenai fungsi kita harus sudah bisa ya. Nah, kemudian nanti di sini perlu kita tahu juga mengenai trigono ya. Trigono ya. Nah, ini baik yang kelas 1 dan kelas 2 SMA semuanya ya. Harus sudah bisa itu. Waktu itu udah saya kasih trigono ya. Trigono kelas 1 dan kelas 2 itu udah selesai ya. Nah, itu dilihat lagi mengenai fungsi, nanti mengenai fungsi logaritma udah ya. Eksponen itu pangkat udah, fungsi kuadrat SMP, linier SMP. Nah, fungsi trigono itu di kelas 1 juga ya. Nah, persamaan garis singgung itu di kelas garis singgung SMP dan SMA ya. Nah, kemudian di sini harus tahu kita mengenai turunan. Turunan itu adalah diferensial ya. Diferensial ya. Jadi semua turunan diferensial harus sudah bisa. Baik dia mengenai yang aljabarnya ya. Aljabar baik yang trigono ya. Trigonometri ya. Nah, di sini kita pengertian integral itu adalah ya, suatu fungsi turunan yang kita kembalikan ke fungsi asal ya. Jadi itu sebenarnya integral ya. Jadi sebenarnya integral itu adalah suatu fungsi turunan, suatu fungsi turunan ya. Jadi kalau turunan itu berarti apa dia? F aksen X ya. Kita kembalikan ke fungsi awal ya, yaitu fx ya. Nah, itu dia. Nah, contoh dikasih seperti ini. F aksen X itu sama dengan 2x ditambah 3 ya. Nah, berarti fx-nya ini apa? Fx-nya berarti artinya kita kembalikan ke fungsi awal. Berarti ini x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Kenapa ada tambah c-nya? Karena kemungkinan waktu diturunkan ada angka ya. Kalau misalkan c-nya dulu ya nggak masalah ya. Nah, inilah fungsi itu. Jadi dia ini turunannya itu ya, ini turunan. Nah, ini fungsinya itu selalu ada tambah c ya. Nah, itu dia. Jadi fungsinya itu kita kembalikan, karena ini kalau kita turunkan. Nah, saya bilang tadi turunan harus bisa ya. Turunan ya. Turunan harus bisa. Trigono kelas 1 2 fungsi. Kalau saya bilang integral ini adalah rangkuman dari semua matematika yang kita pelajari ya. Karena nanti di peluang juga dia kepake di apa? Di metode matematis kepake ya. Nah, ini kalau kita turunkan kan kita turunkan ini kembali ke sini ya.
Nah, cuman C-nya hilang. Karena apa? C itu konstanta. Turunan suatu konstanta kan 0 ya. Nah, sehingga nanti dari sini bisa kita itulah suatu rumus-rumusnya ya. Jadi rumus-rumus trigonometri rumus-rumus integral itu kita harus bisa ya. Nah, jadi di sini integral itu ada dua ya. Integral itu ada dua. Ini integral aljabar. Nah, kemudian nanti integral trigono ya. Nah, itu. Nah, makanya saya bilang tadi trigono kelas 1 dan kelas 2 harus sudah bisa ya. Dan kemudian turunan trigono itu kan udah harus tahu semua ya. Rumus-rumus trigono kemarin yang jumlah dan sinus kosinus itu harus sudah memang bisa. Kalau nggak bisa di situ pasti di integralnya akan kesusahan ya. Nah, itu dia. Nah, jadi secara umum untuk integral aljabar ya. Nah, saya katakanlah di situ fungsi aljabar ya. Nah, jadi untuk fungsi aljabarnya dia ya. Kita bikin di sini ya. Jadi satu kita bikin fungsi aljabar ya. Fungsi rasional lah saya bilang ya. Rasional ya. Nah, jadi nanti sebenarnya ini bisa diturunkan atau dibuktikan ya. Jadi yang pertama itu kita tulis bahwa integral dari dx ya sama dengan ini K saya bikin ya, sama dengan kx ditambah c ya. Nah, jadi contoh integral dari 2dx. Berarti ini 2x ditambah c ya. Itu hasilnya. Nah, kenapa ada dx itu? Karena turunan itu kan fx per dx ya. Makanya ada dx-nya ya. Nah, itu dia. Nah, yang kedua integral ax pangkat n dx ini sama dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c ya. Nah, itu dia. Nah, sebagai contoh di sini saya bikin integral ya. Misalkan 2x pangkat 2 ya. dx berapa ya? Jadi di sini kita tulis 2 per 2 tambah 1 x 2 tambah 1 tambah c ya. Jadi 2 per 3 x pangkat 3 ditambah c. Itu dia. Itulah nilai integral dari ax pangkat n ya. Nah, jadi yang ketiga itu yang c saya tuliskan nanti integral fx ditambah kurang gx dx. Jadi ini integral fx dx ditambah kurang integral gx dx. Jadi bisa dipisah kalau dia plus minus ya. Jadi kalau dia plus minus bisa dipisah ya. Nah, ini sebagai contoh saya bikin begini. Integral dari 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ya. Nah, ini. Nah, jadi ini sesuai dengan itu berarti ini integral kan ya. 2 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 ini kan kurang. Ya kurang, berarti ini 3 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 baru nanti ditambahin c ya. Berarti ini 2 per 4 x pangkat 4 dikurang ini 3 per 3 berarti x pangkat 3 ditambah c. Dan inilah hasil integralnya ya. Nah, kalau dia kurang atau jumlah langsung aja diintegralkan masing-masing. Oke, sampai di sini ini dicatat dulu ya.